Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku hari ini temanya adalah cinta yang akan datang selanjutnya. Jadi akan aku lihatkan ciri-ciri pacar baru kamu atau mungkin yang berpotensi menjadi suami atau istri kamu. Jadi kita langsung mulai aja. Di sini kalau kamu pingin reading yang lebih jelas, lebih resonate, lebih detail untuk kamu saja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah karena reading kali ini energinya dari banyak orang ya. Jadi kalau pingin lebih personal, silakan datang ke aku di private reading. Aku lihat aja di sini cinta yang datang selanjutnya. Ada Four of Pentacles, Six of Swords, Ace of Cups, King of Cups, Two of Pentacles. Bottom decknya Four of Cups, The Judgment, Eight of Cups, ada Knight of Swords, Page of Swords, Six of Wands. Jadi gini, energi terindah yang bisa aku rasakan di pasangan baru kamu nanti adalah dia adalah orang yang sangat pengertian, sangat lembut, sangat sabar, sangat penyayang, hatinya lembut. Ketika dia memeluk kamu juga lembut gitu. Jadi di sini nggak ada tuh yang namanya abusive atau mungkin dia narsisem gitu, enggak. Aku lihat di sini dia sangat tulus cintanya kepada kamu, aminin. Cuma memang ada beberapa poin yang kamu harus selesaikan dulu tentang diri kamu. Apa? Kalau sebelumnya kamu pernah ada pengalaman kurang menyenangkan tentang kisah cinta, move on dulu, selesaikan dulu. Udah jangan ada lagi energi tentang mantan. Mau dia sebaik apa, mau dia semenyebalkan apa, sudah jangan lagi membahas-bahas mantan. Kalau sahabat-sahabat kamu mulai menanyakan gimana kabar mantan kamu, lalalala, bilang aja, sorry aku udah males membahas tentang dia, kita bahas yang lain, kayak gitu. Karena semakin sering kamu mengingat-ingat mantan, entah mengingat bahagianya atau mengingat lukanya, semakin kamu susah menarik energi orang baru yang aku rasa di sini jauh lebih baik buat kamu. Dan juga kalau misalnya ada kisah cinta yang mungkin masih melekat di hati kamu walaupun dia sudah mantan gitu ya, atau mungkin bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu kalau misalnya kamu ngerasa pernikahan orang tua aku tidak harmonis misalnya gitu ya. Di sini semesta ingin bilang bahwa kamu akan punya situasi yang jauh lebih baik. Kalau Kalau kamu percaya dan kamu mengusahakan. Kayak gitu di sini. Dan aku lihat juga si orang baru ini akan menjadi orang yang sangat mendukung kamu, mendukung setiap impian kamu. Jadi dia tidak akan mematahkan sayap kamu. Mau kamu punya impian seabsurd apa, kalau itu baik buat kamu dan bermanfaat buat banyak orang, dia akan dukung kamu. Sebaik itu dia. Ya, dan di sini kalau aku lihat juga dia akan membawa kamu ke situasi yang jauh lebih baik. Pelan-pelan kamu tuh bisa percaya ke dia. Percaya bahwa situasi ini akan ke arah yang seperti apa yang kamu impikan, sebagaimana doa-doa kamu, sebagaimana manifestasi kamu. Dan di sini kamu akan merasakan, oh, ternyata jatuh cinta itu bisa seindah ini kalau aku bersama dengan orang yang tepat. Ini banyak banget kartu yang cups ya energinya. Jadi compassion gitu, cinta kasih, ketulusan, romantis juga iya. Jadi di sini gini, kamu tidak akan mendapatkan, kamu bukan mendapatkan apa yang kamu mau, tapi kamu akan mendapatkan apa yang adalah dirimu. Jadi kalau kamu di sini bener-bener pingin punya pasangan yang seindah itu, ya sekali lagi pesan aku adalah indahkan dulu diri kamu. Baik-baiklah ke diri kamu supaya nanti dia baik-baik juga ke kamu. Gitu. Dan ya di sini aku rasa nanti kamu akan harus menghadapi situasi di mana kamu harus memilih mau hidup di masa sekarang ataukah kamu pengen berlama-lama di masa lalu. Itu keputusan kamu. Jadi ya di sini sih kalau semesta lebih berharap kamu fokus ke apa yang bisa kamu maksimalkan sekarang dan berpositif thinking tentang masa depan kamu. Punya keyakinan masa depan kamu akan baik sebagaimana doa-doa kamu gitu. Karena kalau sedikit aja ada rasa kamu nggak pantas, kamu nggak layak, ya berarti ada yang salah di mindset kamu. Kamu belum sebegitu ngerasa yakin bahwa kamu seberharga itu. Jadi itu energi yang kamu harus maksimalkan dulu tentang diri kamu. Nah, kalau aku lihat ciri-ciri dia adalah dia orang yang kalau aku lihat dari usianya sudah dewasa lah di sini. Bukan berarti usia tua ya, tapi sikapnya dewasa. Atau mungkin dibandingkan dengan teman-teman dia yang seumur dengan dia tuh dewasa gitu. Cara mengatasi masalah, cara menghadapi kamu, cara dia membawa hubungan ini gitu-gitulah. Jadi dewasa banget gini pemikirannya, sangat bijaksana. Jadi usianya kalau aku lihat bisa 25
sampai 35-an lah di sini rentang usianya. Dia tipe orang yang sangat bisa mendengarkan apa yang kamu rasa, bisa memvalidasi perasaan kamu. Kalau kamu nangis, kalau kamu kecewa, kalau kamu marah, dia akan oke, kamu kecewa, oke kamu nangis, oke kamu marah, apa yang bisa aku bantu buat kamu. Kayak dia menenangkan kamu, bukan malah apa sih gitu doang nangis, gitu doang marah-marah. Enggak, dia nggak akan kayak gitu. Dia memvalidasi bahwa ya kamu manusia, apalagi kalau kamu perempuan, ya punya emosi tuh wajar ya, kita manusia bukan robot gitu. Itu sih, jadi kamu akan nyaman sih sama dia, terutama kalau kamu tipe yang emang sukanya dipeluk, sukanya ditemenin cerita, itu dia akan bisa sangat hadir buat kamu, ngasih yang terbaik buat kamu gitu. Jadi di sini pada akhirnya kamu yang memutuskan apakah kamu akan berlama-lama di masa lalu kamu kayak nggak move on, masih ingat-ingat mantan, masih belum bisa menatap masa depan seperti apa yang kamu mau. Itu agak susah untuk kamu menarik energi dia gitu. Dan aku lihat si orang ini ciri-cirinya dia tidak akan terlalu mempermasalahkan masa lalu kamu atau bagaimana background keluarga kamu di dia ya. Jadi di sini dia mengerti bahwa kita nggak bisa memilih, kamu nggak bisa memilih lahir di keluarga yang bagaimana, dan bukan tanggung jawab kamu juga mengenai pernikahan atau hubungan keluarga kamu kalau memang dingin dan tidak harmonis misalnya ya. Atau mungkin kamu pernah melakukan hal-hal yang kamu rasa di masa lalu nggak baik dan sekarang kamu sangat menyesali itu, ya sudah, maafkan diri kamu. Dan dia melihat perubahan positifnya tentang kamu, bukan tentang apa kamu di masa lalu, tapi apa versi terbaik ketika kamu dan dia bersama nanti, atau ketika awal-awal kenal dulu nanti. Itu yang paling ingin dia rasakan tentang kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih belum bisa memaafkan diri kamu, yuk maafkan diri kamu. Karena dia aja bisa melihat kebaikan kamu, ya kamu seharusnya lebih bisa lagi melihat apa nih sesuatu yang bisa kamu banggakan tentang diri kamu. Gitu. Pasti ada. Pasti ada. Dan aku mau lihat kartu lainnya di sini ya. Oke, seperti apa kisah kamu dan cinta yang baru? Jadi kemungkinan orang baru ya. Jadi orang yang baru akan masuk ke hari-hari kamu, memulai kisah cintanya dengan kamu. Dan kamu di sini melihatlah, kalau kamu laki-lakinya, kamu akan obses ke dia. Kalau kamu perempuannya, kamu akan diobsesiin sama dia, si laki-laki ini. Romantis memang gesturnya ya. Karena kartu yang paling romantis itu biasanya emang di cups ya. Romantis, lembut, kalem gitulah. Itu. Dan saya kamu lihat dia bertekuk lutut, berarti nanti dialah yang akan datang kepada kamu. Buat teman-teman perempuanku, izinkan dia yang datang kepada kamu. Kamu cukup duduk tenang, santai, menikmati hari-hari kamu, percantik diri kamu, perluas ilmu kamu, kecerdasan kamu, perbanyak keuangan kamu, perluas pengalaman kamu, ketemu orang-orang baru, liburan kemana, kursus ini, kursus itu. Izinkan dia yang datang. Kamu nggak perlu mencari-cari di mana dia, gila-gila ikut Tinder atau apa gitu, nggak usah. Biarkan dia akan menemukan kamu. Tapi vibrasi kamu ya harus layak untuk dia temukan ya, kalau dia sebaik ini gitu. Iya. Nah, aku excited nih. Mudah-mudahan kamu juga excited ya. Separation. Jadi di sini kalau memang kelihatannya di sini ada kemungkinan emang kamu LDR ya, atau mungkin kisah cinta jarak jauh. Tapi arti lain dari kartu ini adalah kalau emang kamu sudah berpisah dengan seseorang, secara energi, secara fisik, komunikasi, ya sudah. Ya sudah, kalau memang kamu dan si mantan atau crush kamu yang sudah ghosting kamu dan tiba-tiba entah kemana dia sekarang, ya sudah, ikhlaskan dia. Lepas kemelekatan kamu supaya kamu bisa menerima energi yang baru. Itu seperti kayak gelas yang isinya air gitu loh. Kalau kamu nggak membuang sisa air di gelas kamu, bagaimana orang yang baru bisa memenuhi hati kamu? Gitu, jadi ya itu gambaran sederhananya lah. Kayak gitu. Paling lain nih, akan terbangun dari tadi tuh emang energinya tuh romantis ya, romantis, compassion. Jadi aku rasa dia akan membangkitkan lagi sisi romantis di kamu. Kalau dia perempuan ya kamu akan menjadi laki-laki maskulin yang melindungi dia, minjemin jaket, kayak gitu-gitu, memastikan dia tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kalau kamu perempuannya, dia akan membegitukan kamu. Ya, ngasih gestur romantis, nggak cuma pelukan tapi juga bener-bener membuat kamu ngerasa aman, nyaman. Itu terpenting ya, karena di zaman yang gila kayak gini, yang paling utama kamu harus aman, kamu harus percaya bahwa kamu akan bisa aman dan nyaman sama dia, dan dia akan ngasih itu kepada kamu gitu. Dan kamu akan merasakan lagi jatuh cinta, dan mudah-mudahan ini dengan orang yang paling tepat ya.
Jadi kamu ngeliat, oh begini ya rasanya diapresiasi, begini ya rasanya disayang, begini ya rasanya betapa senang ketika perasaanku divalidasi, marahku nggak menjadi marahnya dia, sedihku nggak menjadi teriakannya dia gitu loh. Jadi aminin, aminin, aminin. Aku ikut mengaminkan buat kamu. Deception. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah di kondisi hubungan yang kamu pakai topeng, kayak kamu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk supaya dia tertarik sama kamu, supaya dia bertahan sama kamu. Tapi pertanyaannya berapa lama kamu bisa tahan pakai topeng itu? Maka di sini semesta akan mengirimkan seseorang yang nanti dia akan bahagia ketika melihat kamu yang seindah itu, tapi itulah diri kamu. Jadi dia menerima keindahan kamu sekaligus kekurangan kamu. Aku percaya kamu pasti lebih banyak bagusnya dibanding kurang-kurangnya. Jadi kamu akan nyaman cara bicara kamu, cara berpikir kamu, komunikasi antara kamu dan dia, itu benar-benar ya sudah, jadilah diri kamu. Di versi terbaik kamu ya, tapi bukan menjadi orang lain. Pura-pura suka nasi padang padahal kamu gak suka. Pura-pura suka kopi padahal kamu tuh mules gitu ya. Jangan dipaksa, bilang ke dia, maaf ya aku gak bisa minum kopi, pencernaanku agak bermasalah dengan kopi. Kalau dia emang sayang sama kamu, dia akan, oh ya sudah kita pindah aja yuk, jangan kesini, kesana aja, kamu bisa makan es krim atau apalah gitu. Ya, izinkan dia memahami kamu. Bagaimana dia bisa memahami kamu kalau kamunya kebanyakan pakai topeng. Jadi belajar untuk bangga dengan diri sejatinya kamu. Kemudian apalagi ya? Ini deh. Aku mau ambil kartu yang ini. Forgiving. Jadi di sini gini. Aku kan tadi bilang, kalau emang ada hal-hal yang harus kamu maafkan tentang masa lalu kamu, tentang keluarga kamu, belajar memaafkan. Pelan-pelan gak apa-apa. Aku justru akan sedih kalau kamu memaksakan diri memaafkan, tapi gak tuntas. Jadi pelan-pelan maafkan. Ya, karena sejahat apapun orang yang dihadirkan Tuhan di hidup kita, itu sudah atas izin Tuhan. Artinya apa? Hadirnya dia sakit nangis, aku pun juga pernah begitu ya, sama nangis berbulan-bulan ya, menyesali kenapa aku harus dipertemukan dengan orang sealai ini, sesakit ini gitu. Tapi pada akhirnya aku kan belajar gitu loh, mengeluarkan sisi yang aku tuh nggak pernah tahu, ternyata aku sekuat, setangguh itu, sepemaaf itu, ternyata aku bisa gitu. Jadi, tapi itu aku butuh waktu ya, itu aku butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun. Jadi nggak apa-apa, belajar aja memaafkan. Karena setelah kamu memaafkan, kamu akan bisa melihat betapa ringan langkah kamu gitu, kepada siapapun lah, termasuk kepada mantan kamu. Mau dia baik banget, banyak kenangan indahnya, mau dia sangat menyakiti, belajar memaafkan. Ada artinya dia hadir di hidup kamu, pasti ada pembelajaran yang bisa kamu ambil untuk anak tangga ke tahap selanjutnya gitu. Dan mungkin suatu saat kamu akan berpikir gini, untung aku dulu putus sama dia, atau mungkin untung dulu aku punya pengalaman ini sehingga aku tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, kayak gitu. Jadi belajar memaafkan ya. Jadi dealing lah dengan masa lalu kamu, dan itu akan mengubah kamu menjadi orang yang lebih baik ya. Oh, di sini ada kemungkinan dia adalah orang yang juga sudah kamu kenal sih, tapi kemungkinannya karena kartu ini pun keluar, orang ini belum pernah punya intensitas cinta-cinta di masa lalu. Jadi mungkin kamu dan dia dulu pernah ketemu, pernah interaksi, tapi ya sebatas kenal atau sebatas teman yang gak ada rasa apa-apa. Kemudian waktu berlalu, bertahun-tahun gak pernah ketemu lagi di versi yang sudah berbeda antara kamu dan dia. Kalau dulu kayak ya biasa aja, sekarang kayak ada yang klop nih antara kamu dan dia gitu. Jadi dari masa lalu ya, mungkin teman sekolah, mungkin teman kuliah, bisa jadi gitu ya. Ada click clock di sini, artinya adalah nikmati prosesnya. Ya, dia sudah dalam perjalanan menuju kamu. Semakin kamu membaikkan diri kamu, semakin dia akan lebih cepat tertarik energinya kepada kamu. Atau kalau kamu laki-laki, kamu yang akan datang kepada dia. Tapi di sini intinya adalah butuh waktu ya, segala sesuatu butuh proses. Jadi jangan merasa kok dia lama banget ya kak, nggak nyapa-nyapa aku, nggak ngebalas-ngebalas ini aku. Udah di bawah santai. Semakin kamu santai, semakin kamu akan melihat dia serius nggak sama kamu. Jadi nggak perlu kayak, ih kenapa ya sudah 3 hari belum dibalas atau gimana. Ya sudah, kamu tetaplah sibuk dengan hari-hari kamu. Jadi kalau emang dia intensitasnya bagus, terutama kalau kamu perempuan, dia akan datang kepada kamu. Tidak akan hari ini datang, besoknya hilang, datang hilang. Dia akan benar-benar hadir
Walaupun mungkin cuma chatting 5 menit karena mungkin dia sangat-sangat sibuk menabung dengan uang yang banyak ya untuk masa depan kamu dan dia, tapi ada waktunya buat kamu. Konsisten gitu dia. Tapi sekali lagi butuh waktu ya, butuh proses. Nikmati prosesnya. Dan aku mau ambil kartu ini tentang perasaan-perasaannya kepada kamu. Ini aku nggak lihat ya. Oh, dia di sini merasa sekarang dia melakukan hal yang bodoh, nggak tahu apa, tapi di sini dia pun sedang dalam usaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya entah di aspek apa. Tapi di sini dia kayak belajar gitu loh dari pengalaman yang nggak menyenangkan itu, apapun itu, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kamu ngerasa apakah dia terlalu sempurna? Enggak, dia pun manusia biasa sama seperti kamu. Pernah mengambil keputusan yang salah, pernah bersama dengan orang yang salah, atau mungkin seenggak dewasa itu menghadapi masalah dulunya, tapi sekarang dia mendewasa dan belajar gitu ya. Ada optimistik di dia, ada sisi optimis bahwa kalian berdua akan bisa mewujudkan banyak hal positif gitu di hubungan kalian nanti. Nah, dia sejak awal tuh percaya bahwa koneksinya dengan kamu, chemistry yang terbangun antara kamu dan dia, ini adalah arus atau jalan yang benar. Makanya di sini dia bukan tipe yang terburu-buru. Dia pengen mengenali kamu, dia juga ngasih izin kepada kamu untuk kenal sama dia. Kalian berdua kan klop nggak dari pola pikirnya, cara komunikasinya, tujuan kedepannya mau kemana gitu-gitu lah. Jadi pokoknya di sini klop gitu. Ada rasa yakin itu di dia. Semoga di kamu pun juga iya. Bagi dia kamu sangat spesial. Entah apapun itu, entah senyum kamu, cara berpikir kamu, cara mencintai kamu, gestur, pelukan kamu yang hangat. Pokoknya sesuatu yang nggak dia temukan di orang lain. Terbaik kamu tuh, terbaik lah pokoknya bagi dia. Semoga kamu pun juga punya energi yang sama ya, bahwa dia juga spesial buat kamu. Oke, 3 kartu ini ya sudah lah, 20 menitan nggak apa-apa. Oke. Tuh, kamu tuh unik. Dan sekali lagi jangan pakai topeng, lepas topeng kamu. Itu justru akan dia hargai, justru dia akan mengapresiasi kamu yang seunik itu. Kamu nggak perlu ikut-ikutan standar TikTok lah, standar apalah, perempuan harus begini, harus begitu. Apapun itu yang membuat kamu nyaman. Cara berpakaian ya, tapi tetap harus ya sopan. Ya kalau kamu perempuan ya lembut-lembut lah, manja-manja lah, nggak apa-apa gitu. Itu sih. Jadi pakailah gaya kamu. Gaya terbaik kamu yang juga akan membuat kamu nyaman, tapi dia juga nyaman gitu. Belajar untuk berkata-kata yang baik ya, jangan kebanyakan berkata-kata kayak ini. Generasi muda ini aku mulai khawatir nih, kayak apapun tuh kayak enjar-enjir gitu loh, paham ya? Jadi jangan berkata-kata yang seperti itulah, pilih kata-kata yang baik. Kalau melihat sesuatu yang bagus tuh kayak wow, atau masya Allah, atau luar biasa, Tuhan keren banget, mau membuat pemandangan seindah ini, atau begitulah. Jadi jangan kebiasaan bilang enjar-enjir gitu ya. Buat teman-teman yang masih muda nih terutama. Itu juga memperlihatkan kualitas kamu. Semakin kamu anggun, semakin kamu berwibawa, maka pasangan kamu juga akan demikian. Yakin deh. Kamu tenang aja, dia adalah orang yang juga akan membawa banyak kedamaian di hidup kamu. Jadi ingat-ingat, kalau yang datang itu malah bikin hidup kamu berantakan, kamu jadi nggak melihat keindahan kamu jadi malah tertekan, bukan dia orangnya. Dia akan membawa damai. Masalah pasti datang ya. Pasti akan ada aja ujian untuk melihat sekompak apa kamu dan dia. Tapi kalian bisa menyelesaikan itu dengan tenang, dengan damai, nggak banyak drama, nggak dar-der-dor gitu loh. Kamu akan damai di dia. Kamu akan bisa rely on, kamu bisa menyandarkan kamu bisa menyandarkan kepala kamu di bahu dia untuk cerita yang random, yang serius, mau nangis, mau ketawa. Kamu tuh damai gitu, karena kamu tuh happy, kamu menjadi diri kamu dan dia apresiasi itu gitu. Kamu akan aman sama dia, tenang aja, kamu akan aman. Dia akan menghargai boundaries atau batasan yang kamu bikin. Misalnya gini, misalnya kamu perempuan atau kamu laki-laki juga boleh lah. Aku tidak mau berhubungan seksual sebelum kita resmi menikah misalnya. Ya, kalau emang itu adalah hal terpenting bagi kamu, maka udah bilang itu ke dia. Dia tidak akan memaksa. Dia tidak akan mancing-mancing. Dia justru akan menghargai kamu setegas itu.
apapun lah tentang badan kamu, tentang keuangan kamu, tentang pola pikir kamu, batasan-batasan yang jelas, dan dia akan menghargai itu. Misalnya gini, sayang aku nggak suka ya kalau kamu sengaja buka-buka HP aku. Bukan karena aku ada apa-apa, tapi ini privasi aku. Jadi tolong, itu akan membuat aku lebih nyaman kalau kamu menghargai ranah itu. Misalnya kayak gitu. Apapun lah itu, setiap orang kan beda-beda ya, antara aku dan kamu. Jadi itulah pokoknya, ngerti ya, batasan yang tegas dan jelas. Semakin dia mengerti apa batasan kamu, semakin dia akan mengerti dan memahami, oh ini maunya kamu. Jadi jangan merasa kayak, tapi kak nanti kalau aku begitu dia akan pergi. Enggak, kalau dia serius sama kamu, dia juga akan serius untuk bisa tegas dengan apa maunya kamu gitu loh di sini ya. Jadi jangan kamu kayak, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting dia tidak lari dari aku bersedia menyerahkan. Jangan juga kayak gitu, nanti jadi ngelunjak dianya. Itu bukan tanda cinta sih, karena cinta adalah tentang bagaimana saling menghargai. Itu yang kadang sering dilupakan generasi sekarang. Nah, aku mau lihat nih ciri-ciri lain tentang dia apa. Romantis ya kelihatannya emang. Kalau kamu perempuan dan kamu suka dikasih bunga, dia akan ngasih. Terutama kalau emang kamu sudah dengan jelas bilang, aku tuh suka dikasih bunga, bunga mawar, bunga lili atau apa gitu ya. Dia sepertinya sudah mulai mengerti akan kesehatan bumi, alias dia nggak terlalu banyak pakai konsumsi bahan-bahan plastik kemana-mana, mulai belajar bawa tumbler, mengurangi sampah plastik ya. Tinggi dia di atas rata-rata. Ya kalau kamu dengan mas-mas Indonesia ya dia tingginya di atas mas-mas Indonesia. Kalau dengan bule ya tingginya di atas para bule-bule, itulah intinya kayak gitu. Dia di sini sangat suka kondisi rumah yang rapi, bersih, dan dia juga di sini sangat menata. Jadi kalau kamu agak berantakan, tolong dikurang-kurangin kebiasaan berantakannya. Di sini bisa aja dia bekerja di ranah transportasi, entah darat, udara, laut, itu bisa. Dia di sini suka pakai baju-baju kalau nggak warna hitam, warna putih, warna-warna yang sangat monoton dan membosankan. Di sini dia bisa aja suka masak atau dia punya usaha di bidang kuliner. Di sini bisa aja dia suka manga, dalam artian komik-komik Jepang atau acara-acara cosplay gitu-gitulah. Di sini dia karyawan atau mungkin pegawai yang sangat baik, atau kalau dia punya bisnis dia ini somehow kayak dapat penghargaan atau mungkin memang dapat apresiasi yang sangat besar dari masyarakat. Jadi orang yang gak sembarangan dengan karir atau bisnis yang dia bangun, dapat banyak apresiasi. Setangguh itu loh dia. Jadi aminin, terutama kalau kamu perempuan, bahwa uang dia banyak lah ya. Di sini bisa aja dia bekerja di ranah hukum, atau yang fokusnya tuh ke pernikahan, perceraian, atau mungkin dia yang pernah menikah dan sekarang sudah berpisah gitu. Ya, tapi ini nggak semua ya, sebagian kecil aja ada yang kondisinya seperti itu. Kemudian, aku mau lihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, atau Rising bisa Aries, Taurus, Scorpio, Capricorn, Virgo, Pisces. Kemudian unsur nama kamu atau dia bisa D, M, V, Z, J, A, U, E, N, Y, S, M. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 3, 8, 20, 24, 15, 7, 23, 14, 11, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cinta kamu selanjutnya atau cinta yang akan datang. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya, dan semoga memang dialah yang terbaik untuk kamu. Dan kamu di sini juga selamat menjadi versi terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Kalau kamu suka like, boleh tulis komen di bawah atau mungkin subscribe kalau belum. Dan sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.